Dr. Endang Rahayu Sedianingsih atau yang akrab disapa Dr. Eni lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1955. Ia dikenal sebagai dokter, peneliti, dan pemimpin nasional di bidang kesehatan masyarakat yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan sistem kesehatan di Indonesia. Reputasinya semakin dikenal luas setelah dipercaya menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode tahun 2009 sampai 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam gaya kepemimpinannya, Dr. Eni menunjukkan personal mastery melalui dedikasi tinggi terhadap peningkatan kompetensi dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Ia berhasil meraih gelar Master of Public Health pada tahun 1992 dan juga Doctor of Public Health pada tahun 1997 saat melanjutkan studi ke Harvard School of Public Health Amerika Serikat. Mental models Dr. Eni sendiri sebagai Menteri Kesehatan tercermin saat ia mengubah paradigma birokrasi kesehatan menjadi evidence-based. Dan juga Dr. Eni menampilkan kemampuan luar biasa dalam membangun share vision di antara berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Dr. Eni juga menerapkan team learning melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga seperti antara Badan Litbangkes, Bio Farma, hingga riset nasional dan internasional. Penerapan sistem thinking sangat menonjol dalam kebijakan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Eni. Ia memahami bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi berbagai sektor. Contohnya adalah dalam kebijakan vaksin pentavalen. Ia mengintegrasikan dukungan internasional dan juga kapasitas produksi domestik serta kebijakan nasional yang menjamin keberlanjutan program imunisasi. Dr. Eni sendiri memiliki gaya kepemimpinan, gaya demokratis, yaitu melalui keterbukaannya terhadap partisipasi, dialog, dan kolaborasi lintas sektor dalam setiap proses kebijakan kesehatan. Dalam pengambilan keputusan, ia selalu mengedepankan musyawarah dan bukti ilmiah. Pada model kepemimpinan sendiri, Dr. Eni memiliki model kepemimpinan transformasional dan juga kepemimpinan berorientasi pengetahuan, karena keduanya sama-sama berakar pada pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi berbasis pengetahuan. Model serta gaya kepemimpinan Dr. Eni sendiri terbentuk dari kombinasi antara pendidikan tinggi, pengalaman profesional, dan latar belakang ilmiah yang kuat. Selain itu, pengalaman panjangnya sebagai peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan juga turut membentuk karakter kepemimpinannya. Nilai-nilai pribadi seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral turut menjadi fondasi dalam membentuk gaya kepemimpinan Dr. Eni. Selain faktor individual, konteks sosial dan tantangan global juga mempengaruhi terhadap pembentukan kepemimpinan Dr. Eni. Ia memimpin dalam situasi birokrasi yang kompleks serta menghadapi isu kesehatan sosial seperti HIV atau AIDS dan influenza. Dalam konteks ini, ia mengembangkan gaya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berpikir sistemik. Salah satu kebijakan kesehatan yang pernah dicanangkan oleh Dr. Eni pada masa jabatannya adalah terkait vaksin pentavalen. Jika kita analisis lebih lanjut terkait kebijakan ini melalui problem solving cycle, pada tahap analisis situasi di mana pada awal dekade 2010 program imunisasi di Indonesia belum berjalan optimal, masih terdapat ketimpangan cakupan antar wilayah, keterbatasan sarana logistik, serta ketergantungan terhadap bantuan vaksin dari luar negeri. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan HIV. Berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan kebijakan bersama WHO, ITAGI, Gavi, serta Bio Farma, Dr. Eni menilai perlunya penggabungan 5 antigen dalam satu vaksin untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan cakupan imunisasi nasional.
Kebijakan ini mulai diimplementasikan melalui proyek percontohan di 4 provinsi seperti Aceh, Yogyakarta, Bali, dan Gorontalo. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan bersama WHO, ITAGI, dan Bio Farma untuk menjamin keamanan serta mutu vaksin. Setelah dilakukan evaluasi, maka dapat disimpulkan penerapan vaksin pentavalen berhasil meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap, menekan biaya logistik, dan memperkuat kemandirian produksi dan vaksin nasional.